Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Rizky Valensi dengan NIM C1 Channel 2 2078. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yaitu tentang surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Adapun yang akan kita bahas yang pertama pengertian SKP, jenis SKP, alasan diterbitkan, sanksi, fungsi, contoh perhitungannya, pengertian STP, alasan diterbitkannya STP, sanksi, fungsi STP, dan perhitungan STP. Pengertian SKP. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Jenis SKP. 1. SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi yang masih harus dibayar. 2. SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah tambahan pajak yang telah ditetapkan. 3. SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 4. SKPN, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang. Alasan diterbitkannya SKP KB yaitu A. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. B. SPT tidak disampaikan dalam waktunya. C. Kewajiban pembukaan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. 2. SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Alasan diterbitkannya A. Berdasarkan data baru atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB. B. Ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT, jadi SKPBT dapat terbit lebih dari satu kali. 3. SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB tersebut diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak terhutang. 4. SKPN, surat ketetapan pajak nihil. SKPN ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang. Sanksi. 1. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, sanksi administrasi yang dikenakan. A. SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2% sebelum maksimal 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. B. SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. C. SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNB yang tidak atau kurang bayar. Batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak. 2. SKPKBT. Adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas terbitnya SKPKBT tersebut adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Fungsi. 1. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. A. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT. B. Sarana untuk mengenakan sanksi. C. Alat untuk menagih pajak. 2. SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Fungsi SKPKBT ini sama dengan fungsi SKPKBK, yaitu A. Koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT. B. Sarana untuk mengenakan sanksi. C. Alat untuk menagih pajak. 3. SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Fungsi SKPLB sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Contoh perhitungan. 1. Wajib pajak menggunakan tahun takwim atau tahun pajak, di mana pada tahun 2021 wajib pajak menyetor PPh sebesar 4 juta disetor tanggal 30 Maret 2022. Pada tanggal 2 Agustus 2022 terbit SKPKB yang menunjukkan pajak kurang bayar sebesar
sebesar 1 juta. Hitung pajak yang masih harus dibayar. Jawabannya, pajak yang harus dibayar sama dengan pokok pajak kurang bayar ditambah 2% dikali PKB dikali jumlah bulan maksimal 24 bulan. 1 juta sama dengan 1 juta ditambah 2% dikali 1 juta dikali 5. Hasilnya yaitu 1.100.000, dan untuk 5 itu jumlah bulan yang dihitung mulai dari April 2022 sampai dengan Agustus 2022. Contoh yang kedua, atas pajak penghasilan tahun 2021 diterbitkan SKPKB tanggal 18 September 2022, jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2022. Jika wajib pajak telah membayar pada tanggal 15 Oktober sebesar 60 juta, dari total pajak kurang bayar sebesar 100 juta dan sisanya dibayar pada tanggal 30 Oktober 2022, buatlah perhitungan bunga pajak tersebut. Jawabannya, pajak penghasilan terutang 100 juta, yang masih harus dibayar 100 juta. Wajib pajak membayar pada tanggal 5 Oktober 2022 60 juta, dan pada tanggal 30 Oktober 2022 sebesar 40 juta. Perhitungan bunganya, pajak yang terlambat sama dengan 40 juta. Bunga 1 kali 2% dikali 40 juta sama dengan 800.000. Pajak yang masih harus dibayar yaitu 40 juta 800.000. Untuk jumlah bulan dihitung mulai dari tanggal 18 Oktober 2022 sampai 30 Oktober 2022, dihitung 1 bulan penuh. Pengertian STP merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak, terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Alasan dikeluarkannya STP. STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau Undang-Undang KUP sebagai berikut. 1. Pajak penghasilan dalam waktu berjalan tidak atau kurang bayar. 2. Surat pemberitahuan terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 5. Pengusaha tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Dan yang terakhir, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Sanksi STP. Sanksi yang akan diberlakukan bagi penerima STP juga sudah termuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut. 1. Sanksi administrasi berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT massal. 2. Sanksi administrasi berupa denda 100.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. 3. Sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP. 4. Sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut ternyata kurang bayar. 5. Sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Fungsi STP. Adapun fungsi dari diterbitkannya surat tagihan pajak atau STP adalah sebagai berikut. A. Sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak. B. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda atau bunga. C. Sarana untuk menagih pajak terutang. Contoh perhitungan STP. Pada tahun 2020, terkait transaksi penyerahan, PT Makmur Sentosa terlambat menerbitkan faktur pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak telah menerbitkan surat tagihan pajak terhadap PT Makmur Sentosa. Berapa denda administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Makmur Sentosa? Jawabannya, menurut pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, pengusaha atau PKP yang terlambat membuat faktur pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda 1.000 basis pajak atau DPP. Perhitungan denda administrasi yang harus dibayar PT Makmur Sentosa adalah sebagai berikut. Sanksi administratif denda sama dengan 1% dikali 100 juta sama dengan 1 juta. Menurut perhitungan di atas, denda administrasi untuk PT Makmur Sentosa adalah 1 juta.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.